Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rais Faisal Akani dengan NPM 23.136. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Ibu Dr. Haja Tuti Rastuti, SHMH. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya, yaitu mengenai artikel yang berjudul Consumer Right and Steel Marketing, a Comparative Social Legal Exploration Across Developed and Emerging Economies. Nah, langsung saja. Yang pertama ada identitas judulnya, identitas jurnalnya, eh, yang ditulis oleh Kamran Rasul, kemudian Hamid Mahmud, Abdul Rauf, dan Yuen Yin, yang dimana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025. Kemudian nama jurnalnya yaitu Social Science and Humanities Open. Ya, kemudian volume nomornya nomor 11. Lalu ada DOI-nya juga. Kemudian statusnya Open Access di Science Direct. Untuk selanjutnya ada latar belakang dan isunya, yaitu pemaparan terselubung atau stealth marketing menimbulkan risiko penipuan konsumen yang melalui iklan tersamarkan di media sosial. Kemudian influencer dan konten digital juga yang mengikis transparansi dan kepercayaan pasar. Nah, isu ini juga melibatkan ketidakseimbangan regulasi antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara majunya itu di dalam jurnal ini, di dalam artikel ini membahas mengenai Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jerman. Kemudian di negara berkembangnya ada India, Brazil, dan Afrika Selatan. Nah, di mana negara maju ini memiliki penegakan lebih kuat, sementara pada negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber dayanya. Kemudian metode penelitian yang dibahas dalam artikel ini yaitu menggunakan metode hukum doktrinal normatif, yang dimana analisis sistematis primernya menggunakan undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Lalu analisis sekundernya menggunakan literatur akademik, dan juga laporan regulatornya. Nah, pendekatan ini diterapkan untuk mengevaluasi penerapan undang-undang perlindungan konsumen di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kemudian pendekatan ini juga memberikan kesempatan untuk tidak hanya berfokus pada undang-undang tertulis juga, namun juga penegakannya melalui solusi dan praktik yudisial yang diterapkan. Lalu ada temuan utamanya, yang dimana di negara maju regulasi tidak hanya kuat secara tekstual, tetapi juga efektif dalam praktiknya, yang didukung lembaga independen seperti FTC, ASA, dan Badan Jerman yang mampu menjatuhkan denda cepat serta memaksa perubahan kebijakan perusahaan. Nah, sehingga menciptakan efek jera yang luas terhadap pelanggaran digital. Sedangkan di negara berkembangnya, undang-undang meskipun sudah komprehensif seperti kewenangan CCPA, undang-undang India, kemudian yang untuk menarik iklan menyesatkan atau sanksi NCC di Afrika Selatan terhadap Telkom, implementasinya terhadap oleh keterbatasan sumber daya. Nah, sistem peradilan lambat, rendahnya kesadaran konsumen, dan prioritas ekonomi yang membuat pengawasan digital sering terabaikan, sehingga pemasaran terselubung terus merajalela di platform e-commerce dan influencer lokal. Lalu kerangka teori yang digunakan menggunakan pendekatan sosio-hukum komparatif, yang dimana yang menggabungkan analisis doktrinal hukum dengan perspektif sosiologis untuk memahami efektivitas regulasi pemasaran terselubung terhadap hak konsumen. Nah, pendekatan ini juga dijelaskan dalam abstrak dan metodologinya. Tidak hanya mengeksplorasi teks undang-undang secara normatif, tetapi juga mengintegrasikan faktor sosial ekonomi, seperti misalnya kondisi pasar, kesadaran konsumen, dan infrastruktur penegakan hukum yang memengaruhi implementasi regulasi lintas jurisdiksinya. Nah, doktrinal aspek ini berfokus pada interpretasi aturan hukum, yang misalnya pada pasal 5 FTC, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Amerika Serikat, sebagai larangan deceptive praktisnya. Nah, dan juga jurisprudensi kasus seperti kasus Lord dan Taylor. Kemudian
Sosio hukum juga menyoroti disparitas seperti negara maju yang unggul karena literasi digitalnya yang tinggi, sedangkan emerging marketnya terkendala sumber dayanya yang rendah. Nah, ada juga analisis kritisnya dalam artikel ini. Yang pertama di negara Inggris melalui CPRS 2008 dan kode CAP yang diatur dalam ASA menekankan transparansi iklan dengan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap efektif. Seperti contohnya penindakan terhadap Red Bull pada tahun 2018 yang memaksa perubahan praktik influence marketingnya. Kemudian di Amerika Serikat juga dalam Undang-Undang FTC dengan pasal 5 dan pedoman endorsement memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas yang didukung oleh FTC sebagai lembaga independen dengan wewenang penegakan hukum. Nah, terbukti efektif melalui kasus Lord dan Taylor pada tahun 2016 dan Warner Bros. Pada tahun 2017 yang menetapkan presiden disclosure wajib untuk konten bersponsor di media sosial. Kemudian di negara maju lainnya juga di Jerman dengan UWG pasal 5 sampai 7-nya menawarkan pendekatan hukum yang kaku namun konsisten melalui pengadilan dan lembaga perlindungan persaingannya. Seperti contoh kasusnya Katie Hummels dan Pamela Reif yang meningkatkan standar akuntabilitas influencer. Nah, kemudian juga di negara berkembang menunjukkan pola serupa dalam kerangka hukum yang komprehensif, namun gagal dalam eksekusi akibat strukturalnya. Contohnya di negara berkembang India dengan Undang-Undang Consumer Protection Act-nya 2019 dan CCPA yang memiliki kewenangan kuat untuk menarik iklan menyesatkan seperti kasus Sensodyne 2021, namun efektivitasnya terhadap beban kasus tinggi dan infrastruktur peradilannya yang lambat. Kemudian di negara berkembang yang lain, contohnya Brazil juga melalui CDC 1990 dan Procon menunjukkan penegakan yang lebih baik terhadap kasus besar seperti Danone dan Gabriel Puglisi, tetapi masih juga terbatas dalam menangani volume pemasaran digital masalnya. Dan di Afrika Selatan juga dengan Undang-Undang CPA 2008 dan NCC secara proaktif menangani Telkom dan Edcon, namun keterbatasan sumber daya membuat pengawasan platform digital sulit dilakukan secara konsisten. Nah, jadi faktor kesadaran konsumen yang rendah juga, kemudian digital divide semakin mempengaruhi gap ini, di mana konsumen emerging market kurang kritis terhadap konten terselubung dibandingkan konsumen di negara-negara maju yang memiliki literasi digitalnya yang tinggi. Nah, kemudian relevansi dengan RPS hukum perlindungan konsumen ini ada empat. Yang pertama yaitu perlindungan konsumen digital, kemudian relevan juga kepada hak konsumen, lalu kewajiban pelaku usaha dan perbandingan hukum perlindungan konsumen. Nah, secara konseptualnya artikel ini juga memperkaya pemahaman mengenai perbandingan hukum perlindungan konsumen yang membandingkan kerangka undang-undang perlindungan konsumen di 6 negara tadi, yang dimana di negara maju ada di Amerika Serikat, kemudian di Inggris dan juga di Jerman, dan di negara berkembangnya ada di India, di Brazil dan juga di Afrika Selatan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu analisis komparatif terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di negara-negara maju menunjukkan adanya isu-isu progresif sekaligus masih berlanjut. Seperti tadi di negara maju Amerika Serikat, Inggris dan juga Jerman telah menetapkan peraturan hukum yang ketat yang didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang memadai. Namun di negara-negara berkembang seperti India, Brazil, dan juga Afrika Selatan masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dengan eh, analisis dari artikel tersebut. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.